Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Info Buol bersama saya Dwi Tifarini. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan, ini orang penting juga, salah satu orang penting di Buol. Ada di Mansur Leo malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sudah Iya, sedikit saking membaik. sibuknya kayaknya Bapak ini. Ya. Oke, baik, ini untuk sekedar informasi, kalau Kakak Mansur Siap. ini merupakan salah satu utusan khusus Bupati. Bisa dibilang orang tangan kanannya Pak Bupati. Boleh ya, boleh Boleh, ya. boleh, boleh, Tidak boleh. mungkin dong diutus khusus kalau tidak dipercaya, betul ya? Betul. Iya, dia salah satu utusan khusus Bupati di Buol untuk program sekolah rakyat ya. Iya, Sekolah rakyat ini. Oke, untuk mengawali obrolan kita malam hari ini mungkin yang tadi sudah saya sebutkan itu pertanyaan pertama, utusan khusus Bupati. Kenapa harus diutus begitu secara khusus oleh Bupati? Bukannya sekolah rakyat ini tuh di bawah Kemensos, Iya, ya, siap. di bawah Kemensos, bukannya dia harusnya berada di bawah naungan dinas sosial? Iya, Atau apakah di daerah lain juga dihandle oleh utusan iya, khusus? iya. Bagaimana itu kira-kira? Oke, terima kasih. Iya, Banyak pertanyaan memang yang kemudian lahir dari masyarakat. Apalagi ini sebenarnya utusan khusus? betul betul. Oh, di Buol ini. Iya, di Buol. Oke oke oke. Itu khususnya di Buol ya. Hmm. Nah, jadi saya sedikit mau menjelaskan bahwa Bupati Buol dan Wakil Bupati ini kemudian mau menerapkan budaya kerja yang baru di pemerintahan Kabupaten Oke. Buol, di mana beliau atau Bupati Buol ini mau dalam proses pembangunan itu pemerintahan yang partisipatif. Maksudnya apa? Mau melibatkan masyarakat sipil di non birokrasi untuk terlibat dalam proses pembangunan Kabupaten Buol. Oke. Makanya ada lahir yang namanya staf khusus, Utusan utusan khusus. Bahkan Pak Bupati tidak menutup ruang terhadap masyarakat yang akan memberikan saran terhadap pemerintah. Oh ya. Nah, kenapa kemudian kami dipercaya oleh Bupati Buol dan Wakil Bupati sebagai utusan khusus sekolah rakyat? Poin yang penting untuk kemudian kami mau menjawab bahwa pertama begini, di program ini sekolah rakyat ada relevansi antara komitmen Bupati pada saat maju pilkada mau mengajak semua partai politik yang berkoalisi itu ketika ada di kabinet koalisi Indonesia Maju di pemerintahan pusat, nah agar kemudian berkoordinasi dengan partai-partai di tingkatan pusat. Nah kebetulan partai kami, Partai Prima, yang juga kebetulan Presiden Prabowo Subianto mengangkat ketua umum kami, Prima ini menjadi Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Oke. Nah, di daerah sendiri kami juga selaku pengurus partai Prima yang kemudian ini menjadi peluang untuk kemudian bisa berkoordinasi Ya. dengan kementerian ini atau pemerintah pusat. Nah, sehingga kami ditunjuk sebagai utusan khusus berfungsi sebagai memfasilitasi pemerintah daerah untuk bisa kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tugas kami di daerah sebenarnya mengkonsolidasikan beberapa OPD di Kabupaten Buol. Karena program sekolah rakyat ini tidak hanya kemudian dikerjakan oleh satu OPD yaitu Dinas Sosial. Ini lintas sektoral. Lintas sektoral ini yang kemudian terlibat di dalamnya ada Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Dinas PUPR, Bapeda. Ini yang kemudian kami ditugaskan untuk mengkonsolidasikan semua OPD agar berkolaborasi bekerja memenuhi syarat permintaan dari kementerian. Jadi artinya yang saya tangkap tadi
Pak Bupati ini tidak menutup ruang. Ya, Kalau tidak. biasanya kan kalau apa ya, hanya di satu dinas ini akan bagaimana ya? Maksudnya kalau diberikan keutusan khusus lintas sektornya lebih 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 dapat ya. luas. Tapi berarti ada kemungkinan ke depannya bisa saja untuk yang program lainnya juga itu melibatkan masyarakat umum Ya, yang mumpuni mungkin di bidangnya. ya, Kalau tadi yang saya tangkap berarti kalau kau sendiri sesuai dengan partainya ya, yang karena ada di pusat ada ketua umum partai Prima. ya. Oke. Tapi saya juga mau menjelaskan bahwa selain itu, bahwa latar belakang ini saya Iya. sendiri, latar belakang saya dulu pada saat menjadi mahasiswa, menjadi ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, itu ada namanya jargon perjuangan kami atau slogan perjuangan kami yang namanya mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas. Saatnya momentum kemudian merealisasikan perjuangan pada saat masih menjadi mahasiswa, saya pikir dengan melekat pada kekuasaan saat ini, memanfaatkan kekuasaan untuk kemudian eh, mewujudkan cita-cita pada saat mahasiswa. Tapi ada pesan kemudian yang harus saya sampaikan, bahwa jangan kemudian partai ini pesan dari ketua umum kami, bahwa jangan kemudian partai ini dijadikan alat untuk membesarkan partai di setiap daerah. Jadi kekuasaan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membesarkan partai. Jadi bukan berarti kami juga sebagai pengurus partai ini yang kemudian memanfaatkan partai untuk kemudian program dari kementerian bisa masuk di daerah. Tapi pesan dari ketua umum kami bahwa kalau ingin mendapatkan program, laksanakan semua syarat berdasarkan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Betul. Berarti ini murni inisiatif dari kepemimpinan Bupati saat ini. Iya. Nah, kalau di kota-kota lain sudah sempat disurvei kalau untuk sekolah rakyat itu pengurusannya mereka bagaimana? Kalau di kabupaten daerah lain, sejauh pengetahuan kami tidak ada namanya utusan khusus. Berarti terintegrasi dari kementerian sampai dinas-dinas yang Iya, terkait ya. Oke, baik. Jadi cukup agak clear sedikit, dapat penjelasan lah ya, kenapa harus ada utusan khusus di Buol. Karena memang dari awal dicetuskan sudah kedengaran ada staf khusus, ada utusan khusus, memang agak sedikit jadi topik lah di warga Buol, utamanya warganet Facebook yang paling rame ya. Oke, baik, kita ke topik utama kita, yaitu tentang sekolah rakyat. Di Buol sendiri, Mansur, ini sudah bagaimana persiapannya, sejauh apa, dan kapan targetnya mau beroperasi ini sekolah rakyat di Buol? Oke, kalau di Buol alhamdulillah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dari kementerian, karena ini program Astacita dari presiden kita yang dilaksanakan oleh kementerian, itu harus mencukupi beberapa syarat. Ada yang namanya retnis kriteria. Retnis kriteria itu ada dua hal, secara administrasi dan teknis. Administratif yang dimaksud adalah bagaimana daerah menyiapkan lahan yang tidak bersengketa dan kemudian menyiapkan dokumen-dokumen segala persyaratannya sampai dengan penerbitan sertifikat atas nama sekolah rakyat. Nah, secara teknis yang dimaksud adalah clean and clear. Yang dimaksud clean and clear adalah secara kontur lahannya itu kemudian layak untuk dibangunkan bangunan sekolah rakyat dan kemudian bersih. Nah, semangat pemerintah daerah kemudian dalam hal ini Pak Bupati sangat serius mengikuti semua syarat yang diminta oleh kementerian. Itu sudah melalui tahapan-tahapan sampai dengan penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahannya sudah pembersihan dan penerbitan sertifikat. Sertifikat sudah clear atas nama sekolah rakyat dan sudah siap untuk diserahkan di kementerian. Nah, kalau tadi pertanyaannya sudah sejauh mana, pemerintah daerah dengan seriusnya, dengan gerak cepatnya, alhamdulillah sudah mencukupi semua syarat yang
diminta oleh kementerian. Administratifnya sudah ya. Secara administratif sudah, secara faktual itu juga sudah. Berarti sekarang sudah ada tinggal mau pembangunan ya? Iya, tinggal menunggu tahapan dari kementerian, penetapan SK tiap daerah yang kemudian ditetapkan sebagai penerima pembangunan sekolah rakyat. Oke, berarti tinggal tunggu dari pusatnya Iya. lagi ya untuk proses selanjutnya. Iya. Berarti untuk target ke depannya menunggu pusat juga. Kapan Kalau itu SK-nya keluar? pembangunannya ya sebenarnya tahapannya ada di kementerian. Cuma kami optimis dengan keseriusan pemerintah daerah, Iya. dalam hal ini Bupati, sangat optimis Kabupaten Bol akan tetap dibangun sekolah rakyat, kemungkinan itu tahun depan. Kemungkinan tahun depan pembangunannya. Iya, Berarti kurang lebih target operasi pembangunannya kurang lebih berapa lama? 1 tahun. 1 tahun Iya, ya. multi years, karena ini pembangunannya dalam ini kalau saya tidak salah dengar kemarin proyek multi years, jadi bisa melampaui tahun. Oke. Yang jelas ini kan sekolah rakyat dari programnya langsung Pak Presiden Iya, ya. betul. Ya sebisa mungkin masih dalam masa kepemimpinan beliau berarti ya Iya. targetnya ya. Iya. Oke baik, kalau bicara soal lahan tadi sempat dibahas tentang lahan sekolah rakyat, itu kan waktu di awal dicanangkan sempat heboh untuk lokasinya itu berada di Kelurahan Kampung Bugis. betul, Nah, ya. sekarang pada saat rilis sertifikatnya berubah, langsung ada di bagian Gunung Kali ya, yang Betul. ke atasnya kantor bupati. Itu kenapa bisa berubah? Oke, ya ini juga banyak yang bertanya-tanya kenapa Kampung Bugis tidak jadi. Iya. Jadi memang pada saat bulan Maret itu dideklarasikan program sekolah rakyat oleh Presiden melalui Kementerian Sosial. Pemerintah daerah, Bupati Buol langsung menanggapi dengan serius, mengumpul semua OPD lintas sektoral yang terlibat dalam teknis untuk menanyakan kesiapan lahan milik Pemda. Karena memang syarat yang diminta oleh kementerian itu ya, harus tanah milik Pemda. Dan tidak bersengketa. Dan tidak bersengketa dan diusahakan dalam keadaan bersih. Nah, pada saat itu pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, bidang pertanahan dan aset di keuangan daerah, itu menyampaikan ada kesediaan lahan pemerintah daerah sekitar 10 atau 12 hektar. Dan lokusnya ada di Kampung Bugis. Tidak Tidak ada muncul lagi, yang di ya. sana lokasinya. Tidak ada lagi lahan yang memenuhi syarat luasan itu kecuali ada di Kampung Bugis. Oke. Nah, olehnya Pak Bupati kemudian dan tim dari setiap OPD itu mengambil kesimpulan dan bersepakat kita laksanakan pembersihan di Kampung lokus Bugis. Kampung Bugis. Nah, hanya saja untuk menentukan layak dengan tidaknya lahan tersebut itu berdasarkan penilaian dari Kementerian PUPR. Karena memang program sekolah rakyat ini juga lintas kementerian. Iya, betul. Yang terlibat ada Kementerian Dinas Sosial, Kementerian PUPR, Kemendisdaktek. Nah, ketika Kementerian PUPR survei di Kampung Bugis, bayangkan semangat daerah ini oleh Bupati Buol, Kementerian PUPR turun untuk survei lahannya kita di Kampung Bugis. Tapi berdasarkan penilaian secara teknis, karena lahan di Kampung Bugis itu kontur lahannya rawa dan dekat dengan pantai, Betul. ada kemungkinan di situ akan terjadi banjirop. Betul. Olehnya menurut kementerian lahan di Kampung Bugis itu tidak layak secara teknis, sehingga kita dibatalkan. Ada pengumuman bahwa Kampung Bugis tidak layak. Tidak layak. Tapi Bupati kita dan Pak Wakil ini tidak patah semangat, tidak putus asa dalam kemudian bagaimana program sekolah rakyat ini harus ada di Kabupaten Buol. Beliau kemudian memerintahkan kami untuk supaya mencari lahan alternatif. Oke. Dan kemudian ada warga kita di Kabupaten Bol ini yang begitu siap dan ikhlas memberikan lahannya secara hibah.
dan itu ada di Gunung Kali. Ini dari warga. Dari warga. Warga yang tidak terlibat dalam kepemimpinan, maksudnya pemerintahan. Tidak. Warga. Murni dari masyarakat kita yang kemudian memberikan lahannya secara ikhlas, secara sukarela, hibah kepada pemerintah daerah untuk dibangunkan sekolah rakyat. Kok bisa? Ketemunya bagaimana ini? Nah, kebetulan pada saat itu kampanye terhadap sekolah rakyat ini sangat masif. Setelah kemudian kami sebagai utusan khusus memfasilitasi pertemuan antara Pak Bupati dengan Kemensos pada saat itu, mungkin sudah pernah lihat, Iya. itu dengan Pak Wamen, dengan Pak Menteri, ada semangat optimis yang lahir. Ternyata program ini sangat luar biasa. Dan ini dibaca oleh masyarakat, didengar oleh masyarakat, maka kemudian dengan sendirinya dia menghadap ke kita untuk memberikan lahannya seluas 9 hektar untuk pembangunan program sekolah rakyat. Wah, luar Nah, biasa. proses berjalan kami mengajukan permohonan baru kan, karena itu yang Kampung Bugis tidak layak, olehnya kami dengan semangat yang luar biasa mengusulkan permohonan pergantian lahan. Kemudian disurvei lagi oleh kementerian. Iya. Dan oleh kementerian alhamdulillah Menyatakan. lahan yang pengganti ini dinyatakan sangat layak oleh Kementerian PUPR. Oke, ini kan kalau kita bicara soal lahan ini agak sensitif di Buol ya. Saya rasa di semua daerah juga ya. Tapi apa antisipasi dari Pemda? Lantas ini kan hibah ya, dan diserahkan oleh pemiliknya langsung. Cuma yang kita tahu bagaimana kalau soal tanah ini yang dikhawatirkan ke depannya seperti apa. Jadi langkah dari Pemda sendiri bagaimana mencegah nanti ke depannya? Oke, jadi memang tegas oleh pemerintah pusat melalui kementerian, mereka tidak akan memproses program ini ke daerah selama sertifikatnya tidak terbit. Oh, oke. Selama sertifikatnya tidak terbit. Olehnya memang pemerintah daerah kemarin, makanya agak terlambat kita Pengajuan kembalinya. Karena pengurusan sertifikat itu sangat panjang prosesnya, sangat rumit. Sehingga ada beberapa tahapan pada saat pengumuman daerah, Buol belum masuk. Karena masih ada proses pengurusan sertifikat pada saat itu. Nah, alhamdulillah di akhir Agustus kemarin, hibah dari masyarakat ini ke pemerintah daerah kemudian mengurus lahan itu sudah berdasarkan sertifikat sekolah rakyat. Jadi kalau kemudian ada sengketa di kemudian hari, kami pikir itu tidak akan terjadi karena sudah ada semua pihak keluarga sudah dihadirkan pada saat itu. Semua pihak keluarga dari pemilik lahan tersebut sudah menyatakan bahwa mereka siap memberikan lahan itu ke pemerintah daerah. Dengan ditegaskan adanya sertifikatnya lagi. Makanya sertifikatnya sudah terbit melalui pertanahan. Oke, ternyata cukup kompleks ya, cukup nano-nano ya sebelum terbitnya sertifikat ini dan pengalihan dari lokasi yang di Kampung Bugis sampai yang saat ini. Oke, baik, itu kalau kita lihat dari persiapan sampai lokasinya. Dan kalau kita bicara soal program inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto ini yaitu sekolah rakyat, tentunya itu tidak lepas dari tenaga pengajarnya. Betul. Nah, sementara seperti yang kita tahu, info yang beredar adalah tenaga pengajar khusus untuk sekolah rakyat ini direkrutmen khusus juga. Jadi tidak melibatkan guru yang sudah tergabung dalam P3K ataupun PNS seperti yang direkrut oleh pemerintah selama ini. Begitu ya, yang info yang beredar seperti itu. Jadi ada kan dibuka besar-besaran ya untuk rekrutmen P3 khusus guru sekolah rakyat ini. Dan untuk khususnya di Buol atau di seluruh daerah, apakah ini untuk rekrutmen gurunya ini diberikan kewenangan ke Pemda kah atau menunggu dari atas semua untuk rekrutmennya atau seperti apa? Jadi untuk rekrutmen guru itu diambil alih oleh kementerian langsung. Jadi dari pusat ya? Iya, dari pusat. Jadi, tapi sejauh pengetahuan kami bahwa Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial ini berkolaborasi
untuk kemudian menyusun kurikulumnya Mm-mm. sampai dengan rekrutmen guru dan kepala sekolah. Iya. Kalau sejauh pengetahuan kami itu membolehkan P3K, ASN Untuk yang ikut mendaftar. ya untuk mendaftar di sekolah Oh, iya, rakyat dengan eh, ada syarat-syarat khusus juga yang Oh, kemudian ada syaratnya. diminta oleh kementerian. Jadi kalau misalnya kemudian dia ikut seleksi di sekolah rakyat tidak lulus, tidak menggugurkan Oh, iya? statusnya di tempat P3K sebelumnya. atau ASN sebelumnya. So, seperti itu. Jadi Berarti seperti memang itu. masih simpang siur ya infonya Iya. ini ya. Berarti memang perekrutmennya dari pusat. Kalaupun pusat. misalnya dari daerah ada yang ingin masuk, Iya. ikut rekrutmen resmi langsung gitu ya. Biasanya juga kalau untuk pengalaman di Palu kemarin, kepala sekolahnya itu permintaan untuk kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah di guru-guru di sekolah umum, Oh, ya? itu diminta untuk ikut itu. Ikut tesnya juga. Tes. Jadi kepala sekolah di sekolah rakyat. Berarti boleh ya. Cuma Boleh. memang belum ada rilis resminya. Belum ada. Belum ada rilis resminya untuk rekrutmen tenaga dan Sudah ada sebenarnya, sudah ada Sudah di ada. lamannya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial sudah boleh dilihat. Oke. Berarti tidak menggugurkan statusnya walaupun dia Iya. sebenarnya sudah P3K atau PNS guru ya. Oke, boleh dicoba berarti ini sama guru-guru Boleh, mungkin. boleh. Terutama kayaknya masih banyak guru-guru yang lulusan guru ya, khususnya di Buol ada kesempatan lah untuk ini. Boleh. Nah, selain tenaga pengajarnya juga tersorot adalah tentu murid ya, Iya. yang akan mengisi sekolah rakyat dan menjadi tujuan utama Betul. diselenggarakannya program ini, yaitu ditujukan untuk siswa yang kurang mampu. Betul. Mohon maaf miskin. Iya. Nah, kalau bicara soal miskin ini kan di setiap daerah standarnya berbeda. Iya, betul. Nah, lagi-lagi pertanyaan pertama, apakah ini ditentukan dari pusat lagi Iya. standarnya atau kewenangan dari Pemda atau bagaimana? Oke, saya mau jawab bahwa memang roh dari program sekolah rakyat ini bagaimana cita-cita dari Presiden kita Prabowo Subianto mau memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Olehnya sekolah rakyat ini kemudian diperuntukkan bagi anak-anak kita atau adik-adik kita yang tergolong dari keluarga yang tidak mampu atau miskin. Miskin, iya. Nah, semangat dari sekolah rakyat ini, kenapa kemudian memutus rantai kemiskinan? Karena menurut Pak Presiden, kemiskinan ini bukan hanya lahir dari faktor ekonomi, tapi ternyata kemiskinan ini juga lahir dari sektor pendidikan. Ada yang namanya miskin turunan. Jadi ketika orang tuanya miskin, minimal anaknya tumbuh dan besar jangan jadi miskin. Nah, untuk supaya dia tidak miskin di kemudian hari, Memutus itu. maka negara wajib memfasilitasi setiap anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui sekolah rakyat. Oke. Nah, sekolah rakyat ini dari SD, SMP, SMA itu difasilitasi oleh negara semua kebutuhannya. Iya. Di situ akan kemudian melahirkan 3 kriteria, kriteria kebangsaan, keagamaan, dan nasionalisme. Iya. Ini juga sekolah rakyat ini menjadi sekolah vokasi yang menjadi anak-anak ini sudah siap sebagai tenaga kerja ketika lulus dari sekolah rakyat berdasarkan keterampilan. Begitu. Olehnya Kabupaten Buol itu datanya sudah keluar dari Kementerian Sosial. Yang tergolong Dari desil miskin. 1, desil 2 sampai desil 10. Oh ya, Iya. sudah masuk ya. Sudah keluar dari Kementerian Kementerian Sosial untuk Kabupaten Sosial. Buol. Untuk Kabupaten Buol itu sudah sebanyak 11.515 Anak. Sudah terbagi SD, Sudah SMP, terbagi. Berarti SD, sudah SMP, terdata yang mau masuk ini sudah ada. Sudah. Hanya saja memang kebutuhan untuk sekolah rakyat ini tidak bisa menampung semua. Oke. 11.000 juga itu ada terbagi lagi desilnya. Desil 1, desil 2 atau prioritas 1, prioritas 2. Oke. Prioritas 1 itu ada sekitar 6.000 sekian.
Prioritas 2 itu ada 5.000 sekian. Kenapa ada pembagian desil? Iya. Nah, desil 1 ini yang dimaksud oleh negara ini masuk dalam kategori miskin ekstrim. Ekstrim, sangat miskin. Sangat miskin. Nah, ini yang kemudian harus diprioritaskan oleh negara, oleh pemerintah. Bupati Buol sendiri menyampaikan setiap rapat kepada seluruh OPD dan tim kerja di sekolah rakyat ini, termasuk kami, jangan ada siswa titipan. Oke. Beliau menitipkan pesan kepada kami semua, Bupati Buol, menyampaikan pesan, jangan ada siswa titipan. Harus benar-benar warga masyarakat Buol yang membutuhkan dan layak masuk di sekolah. Keterlaluan sih kalau ada siswa Iya. titipan, karena ini kan datanya sudah ada dari Betul. kementerian ya. Kadangkala kan, mohon maaf, Iya. ya kita Ini tidak kan tahu berpikirnya kita di bagaimana. daerah, Iya. tidak dipantau. Padahal ini kan selalu ya. Betul. Tapi siapa tahu mau tes di era presidennya sekarang, tes silakan. Coba tes. Oke. Jadi komitmennya tempat. Bupati betul-betul menekankan jangan ada. Jangan ada siswa titipan. Oke. Itu pesan Pak Bupati Buol, jangan ada Iya. siswa titipan. Berarti kalau yang desil 1 itu yang sangat ekstrim, miskin ekstrim, kalau yang kedua Itu miskin. miskin, ya, Yang ya, miskin ketiga, saja ya. hampir miskin. Hampir miskin. Oke. Jadi ada kategorinya. Misalnya kayak miskin ekstrim itu, kalau tidak salah saya itu 500.000 per bulan pendapatan. Pendapatan atau pengeluaran? Pendapatan. Pendapatan. Oh, oke. Jadi itu sudah dikategorikan Sehingga yang miskin ekstrim ini yang akan diprioritaskan pertama menempati sekolah atau bagaimana? sebagai sekolah rakyat. Jadi mereka yang akan pertama menempati Iya. betul. sekolah rakyat lagi. Pertama nanti ya. Nanti pada saat verifikasi, nama-namanya kan sudah ada ini Iya. dari Kementerian Sosial. Tim verifikasi di lapangan nanti akan melihat Survei lagi. lagi. Ini anaknya umur berapa, sudah kelas berapa, atau Iya. sudah putus Putus sekolah. Dia putus sekolahnya di kelas berapa, SDK atau SMP atau SMA. Itu kemudian kita tarik untuk difasilitasi masuk di sekolah rakyat. Oke, karena ini kan masih bertahap ya. Kalau Iya, misalnya datanya dari sekarang, bisa saja 1 tahun 2 tahun sekolahnya siap, Iya. dia sudah di Sudah jenjang mana ya, atau sudah melewati itu. Oke, karena kan kalau yang kita tahu data yang masuk sampai di pusat itu Iya. berarti data dari Dinsos saat ini ya, sehingga mereka bisa langsung sudah ada datanya begitu ya. Iya. Tapi memang sangat diperlukan untuk survei karena kita tahu kalau soal pendataan ya Iya. dari yang sebelum-sebelumnya itu bahkan ada yang mohon maaf mampu tapi terdata tidak mampu. Iya, betul. Jadi memang Makanya harus ada ini ya. sekarang ini di pemerintah pusat sudah menggabungkan semua data dari semua lintas kementerian. Begitu juga di daerah. Jadi dulu DTKS namanya, data terpadu kesejahteraan kesejahteraan sosial. Iya. Sekarang sudah jadi DTSN, data tunggal sosial ekonomi Data nasional. tunggal ya. Iya, data Iya, tunggal. Jadi digabungkan semua data-data dari lintas sektor ini kemudian disatukan menjadi Jadi data tunggal. DTSN. Jadi datanya sudah terpadu. Oke, jadi kita sangat nantikan ya bagaimana, karena yang jelas ini akan menjadi menyerap tenaga kerja baru Iya, tentunya kalau ini dibuka dari program-program prioritas juga ya. Betul. Nah, kalau misalnya saya tanya, ini khusus di Buol ya, khusus di Buol. Silakan. Adakah sedikit hal atau kabar yang mungkin disalahpahami tentang program sekolah rakyat ataupun utusan khusus program sekolah rakyat di Buol ini yang ingin kau luruskan atau benarkan begitu? Oke. Yang heboh di kalangan warga. Ada enggak Sebenarnya anggapan-anggapan? banyak. Itu satu tadi ya tentang kenapa harus ada putusan Iya. khusus. Betul. Mm-mm. Itu satu hal yang kemudian harus kita pahami bersama bahwa utusan khusus ini bukan sekedar apresiasi terhadap bupati pada kami. Oh, mungkin lebih boleh enggak sih pakai kata-kata yang ini? Boleh, Misalnya boleh. kayak banyak anggapan, langsung saja barangkali Iya, ya. boleh. Ini semacam bagi-bagi
kekuasaan, jatah dari betul. tim pemenangan. Ya, betul. Itu kan banyak ya, banyak Betul, ya. betul. Betul, baca-baca sendiri ya. Iya, betul. Banyak yang bilang, oh ini kan timnya kemarin, tim Iya, ses, iya. bagi-bagi jatah ke tim ses. Betul. Bagaimana itu tanggapannya tentang itu? Sebenarnya kita tidak bisa mau menutup pikiran Ya, persepsi orang, orang-orang tentang persepsi ini. orang terhadap kita sendiri kan. Tapi penting juga untuk mengetahui bahwa bupati kita ini, lagi-lagi saya mau sampaikan, sangat terbuka. Siapapun, Oke. dimanapun beliau, kalau kemudian diundang, diberi masukan, diberi saran yang baik, beliau justru menampung. Berarti maksudnya Siapapun yang mau iya, jadi, yang penting kapasitas Anda mumpuni, Ya. Anda siap bersedia sesuai latar belakang dan Ya. Anda mampu, silakan. Silakan. Tidak termasuk karena Anda tim ses atau bukan. tidak. Oke, yang kedua yang saya mau tanya, anggapan juga sih sebenarnya ini, yaitu tentang utusan khusus, staf khusus. Ya. Apakah ini memberatkan lagi ke gajinya ke Oke, APBN atau siap. APBD atau gimana? Ya, ini juga kan banyak persepsi liar terhadap kami yang ditunjuk dan dipercayakan langsung oleh bupati. Sebenarnya sudah ada penegasan dari pemerintah pusat. Tidak boleh mengangkat staf khusus, utusan khusus jika membebani APBD. Tapi lagi-lagi kami dipercayakan dan ditunjuk oleh Bupati Buol ini tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Hanya soal kepercayaan, tugas dan tanggung jawab kami untuk bagaimana kemudian membantu membangun daerah ini. Serius tidak ada gaji sama sekali? Tidak ada gaji Atau sekali. dari pribadinya Pak Bupati kah? Atau Tidak gimana? ada. Tidak ada gaji. Jadi memang Dari staf sus, staf sus juga tidak ada utusan gaji. khusus, tidak ada gaji. Tidak ada gaji juga. Jadi ini pertanggungjawaban politik sebenarnya. Kalau mau dijawab ini sebenarnya pertanggungjawaban politik. Berani memilih, berani kemudian mendukung. Ya harus berani juga mempertanggungjawabkan pilihan itu sampai dengan 5 tahun ke depan. Makanya banyak yang bilang untuk apa dukung mati-matian, dukung buta-buta begitu. Tapi ini adalah pertanggungjawaban politik yang harus kemudian kami antar sampai dengan selesai masa jabatan bupati dan wakil bupati. Kalau misalnya di proses 5 tahun ke depan justru terdapat kemunduran daerah ini, tentu bebannya juga di kami karena kami juga yang kemudian kemarin mendukung mati-matian bupati dan wakil bupati untuk duduk di kursi di kursi. Oke, kalau misalnya disebut tadi tidak digaji, tidak ada gaji. Lantas untuk pengurusannya berangkat ke pusat, pengurusan lain-lain itu dari mana? Dari pribadi Pak Bupati atau bagaimana? Kalau OPD, akomodasi dan lain-lain. Kalau OPD mungkin mereka punya anggaran. Iya OPD kan pasti ya. Kemarin kami berangkat itu memang ada bantuan Pak Bupati di kami. Tapi tidak semua, tidak sebesar orang pikirkan. Itu paling intinya untuk akomodasi. Iya, untuk mungkin keperluan, tiket untuk berangkat. Itu pun selama ini hanya karena pada saat itu ada desk to desk di Jakarta dan kemudian jadwal untuk pertemuan dengan Wamen itu, maka Pak Bupati minta kami harus berangkat. Karena yang memfasilitasi dari awal menyurat ke kementerian untuk dijadwalkan pertemuan ini ya kami yang kemudian mengirim surat agar dijadwalkan pertemuan Bupati dan Wamen. Oke, baik ya. Ini cukup kayaknya kalau setelah ini kita tayangkan cukup siap ya kalau ini. Siap. Karena pasti ini akan pro kontra lah ya, seperti yang kita betul. tahu ya. Yang baik-baik saja pro kontra, apalagi yang sensitif seperti ini ya. Oke, baik. Mansa, sebelum kita tutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan. Baik terkait program atau apapun itu, silakan. Ya, kalau saya memberi pesan terhadap seluruh masyarakat Buol. Pertama, mau mengajak agar mendukung program ini dapat atau terbangun di Kabupaten Buol, karena pertama program ini sangat mulia menurut kami, bisa mengangkat derajat masyarakat miskin untuk terfasilitasi
di sektor pendidikan. Semangat Bupati kita dan Pak Wakil, bagaimana program ini terbangun di Kabupaten Buol, semoga menjadi semangat seluruh masyarakat Kabupaten Buol. Kalau kemudian masih ada yang kemudian miring terhadap program ini, saya kira boleh diperbaiki hatinya, karena program ini bukan untuk Bupati Buol, bukan untuk kami sebagai utusan khusus, tapi program ini murni untuk masyarakat daerah Kabupaten Buol bisa menikmati pendidikan secara gratis dan berkualitas. Sehingga kami mau mengajak pada seluruh masyarakat, kalau tidak mau mendukung, minimal doakan daerah ini. Lagi-lagi Bupati Buol selalu menyampaikan di mana-mana, kalau kemudian tidak mau mendukung, minimal doakan daerah ini biar maju, biar bisa membawa perubahan yang begitu cepat untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Buol sendiri ya. Iya, baik, luar biasa. Tentunya kita nantikan ini ada update terbaru kah dari program sekolah rakyat. Kalaupun misalnya berarti kurang lebih 1-2 tahun lagi ya. Tahun depan, tapi kurang lebih tahun depan itu kan tinggal berapa bulan ke depan ya untuk pembangunan. Ya, kita harapkan ini benar-benar terrealisasi sesuai maksud dan tujuan dari presiden kita, karena ini tujuannya sangat mulia sebenarnya ya. Dan yang kedua yang kita tekankan sebagai masyarakat mungkin menyampaikan aspirasi itu adalah sebaik-baiknya yang miskin, yang betul-betul pantas, yang seharusnya menerima ini betul tertarget begitu. Dan itu mendukung tadi Pak Bupati bilang jangan ada titipan-titipan. Betul. Kalau misalnya ada masyarakat yang di sekitar lingkungannya yang dianggap layak, silakan. Kalau misalnya tim verifikasi melewati ini tidak sempat disurvei, silakan dilaporkan ke pemerintah melalui dinas sosial bahwa ada warga setempat ini yang menurut warga lain layak untuk jadi siswa sekolah rakyat, silakan laporkan. Oke, berarti langsung ke Dinsos. Dinas sosial. Insya Allah dinas sosial terbuka dan akan membuka data bahwa betul-betul ini hanya soal mungkin kesalahan teknis atau tidak terdata lah dia ya. Saking mungkin tidak tersurvey lokasinya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mansur. Sudah meluangkan, ini utusan Bupati sudah kita undang malam hari ini, meluangkan waktunya. Tentunya sibuk ya persiapan segala programnya. Dan kita tunggu juga kabar-kabar selanjutnya. Pastinya kita selalu update di akun Info Buol. Sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.